user masih dalam bentuk mentah, maka sistem yang akan melakukan sebuah proses untuk mentransfer data yang mentah tersebut menjadi sebuah informasi yang dapat dibaca oleh memori komputer. Pemrosesan data dilakukan pada Central Processing Unit yang juga berperan sebagai otak komputer. Menghasilkan data, sistem komputer berfungsi untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan hasil dari data yang telah diproses. Hasil output tersebut dapat sebuah informasi, gambar, suara, maupun video yang sejak awal memang berupa sebuah pengolahan data. Penyimpanan data sistem komputer berfungsi untuk menyimpan data output yang merupakan hasil olahan dari proses pada memori komputer. Data yang tadinya telah diinput dan diproses hingga menjadi sebuah output data bisa disimpan ke dalam memori komputer untuk nantinya bisa dipergunakan. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Kirania Mayuandri Putri. Komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen. Berikut macam-macam komponen pada sistem komputer. 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware merupakan alat-alat yang secara fisik dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat disentuh oleh tangan manusia, atau bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan yang ada padanya atau instruction set. A. Perangkat masukan atau input device. Input device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Beberapa contoh perangkat input yaitu mouse, keyboard, dan touchscreen. B. Perangkat pemroses atau processing device. Perangkat pemrosesan adalah komponen perangkat keras komputer yang membantu menangani penyimpanan dan pengambilan informasi. Dan adanya CPU berfungsi sebagai pusat pengelola data dari perangkat internal ataupun eksternal. 1. Arithmetic Logic Unit atau ALU. 2. Control Unit atau CU. C. Perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran merupakan perangkat yang berguna untuk menampilkan atau memberikan sebuah hasil akhir dari pengolahan proses yang sebelumnya dimasukkan melalui input device yang kemudian diproses pada processing device. Misalnya output device yaitu monitor, speaker, proyektor, dan printer. D. Perangkat penyimpanan atau storage device. Media untuk menyimpan informasi baik melalui magnetisasi medium tertentu atau magnetic storage media maupun sinar laser atau optical disc. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Raffi. Jenis perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Internal storage, merupakan media memori yang dipasang menyatu dengan prosesor. A. ROM. ROM adalah jenis media penyimpanan data pada komputer yang mempunyai sifat hanya dapat dibaca dan tidak bisa diubah, serta mempunyai sifat yang permanen atau tetap, non-volatil. Instruksi yang tersimpan dalam ROM disebut dengan firmware. Oleh karena itu, ROM dirancang hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat diubah. Berikut merupakan jenis-jenis ROM. 1. PROM. PROM merupakan ROM yang dapat diprogram satu kali dan tidak dapat diubah kembali. 2. EPROM. EPROM merupakan ROM yang dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. 3. EEPROM. EEPROM merupakan ROM yang dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. B. RAM. RAM merupakan jenis memori yang dapat dibaca, diisi, dan diubah menurut kebutuhan serta mempunyai sifat sementara atau volatil. Struktur RAM dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu 1. Input storage, untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input atau input device. 2. Program storage, untuk menyimpan instruksi program yang akan diakses. 3. Working storage, untuk menyimpan data yang akan diolah dan menyimpan hasil pengolahan. 4. Output storage, untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. 2. External storage,
hardware yang digunakan untuk menyimpan data di luar komponen utama. Contohnya flash drive, hard disk eksternal, dan DVD. Dengan pengguna atau perangkat yang digunakan untuk mengontrol perangkat keras atau menghasilkan data informasi. Jenis-jenis software antara lain yang pertama adalah sistem operasi. Adalah aplikasi yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Fungsi dasar dari sistem operasi antara lain menjadwalkan tugas, mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pengguna, menyimpan catatan pengguna, menjaga keamanan sistem, dan menangani interrupt atau gangguan. Contoh sistem operasi antara lain Windows, Linux, Unix, dan macOS. Yang kedua adalah program aplikasi, yaitu merupakan software yang diinstal dan dijalankan setelah adanya sistem operasi yang digunanya untuk mendukung pengolahan data. Contoh program aplikasi antara lain Microsoft Office, web browser, game, dan sebagainya. Terakhir adalah software pemrograman. Software pemrograman adalah software yang dapat digunakan untuk membangun software lain. Dalam software pemrograman biasanya digunakan bahasa komputer yang difungsikan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini yaitu bahasa tingkat rendah, low level language, kedua adalah bahasa tingkat menengah, middle level language, dan terakhir adalah bahasa tingkat tinggi, high level language. Selanjutnya saya serahkan kepada Nahla Humaira Said. Perangkat pikir atau brainware. Perangkat pikir atau disebut juga dengan brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan dan mengatur sistem di dalam komputer. Brainware dikategorikan berdasarkan kemampuannya sebagai berikut. A. Administrator. Administrator adalah seorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. B. Operator. Operator adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada atau bisa disebut orang yang hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. C. Programmer. Programmer adalah seorang yang mempunyai kemampuan menguasai salah satu atau banyak bahasa pemrograman seperti bahasa C, Java, dan lain-lain. D. Analisis sistem adalah seorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Sistem komputer merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan sistem. Fungsinya adalah melakukan input data, memproses data, menghasilkan data, dan menyiapkan data. Komposisi sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware.